Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Venofri Setio Susanto Satoto, Ketua Majelis Jemaat GPIB Gideon Jakarta. Saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, agar supaya kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami baca, dengar, dan renungkan pada saat ini. Dan mampukan kami juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Dasar renungan kita dari kitab Amsal pasal 6, ayatnya yang ke-6 sampai 11. Amsal pasal 6, ayat 6 sampai 11, namun yang saya akan bacakan pada ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8 yang menyatakan demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita dari negeri Tiongkok yang mengisahkan dua orang ibu yang membawa anaknya kepada seorang peramal. Lalu pergilah mereka dan ibu yang pertama masuk untuk berjumpa dengan si peramal ini. Lalu sang peramal melihat garis tangan dari anaknya lalu mengatakan, "Wah ibu, anak Anda akan menjadi seorang pejabat yang luar biasa. Ia akan menjadi orang yang kaya raya." Anak ibu luar biasa. Lalu keluarlah ibu dan anaknya ini, dan sang ibu sangat puas dan gembira dan bahagia karena tahu bahwa anaknya nanti akan menjadi seorang pejabat dan orang yang kaya raya. Lalu tibalah giliran ibu yang kedua ini juga membawa anaknya. Lalu sang peramal melihat garis tangan anaknya, lalu dengan sedih sang peramal berkata, "Ibu, anak ibu ini nanti akan menjadi seorang pengemis dan ia orang yang sangat miskin." Lalu ibu ini keluar dengan ekspresi tetap mempunyai semangat yang luar biasa dalam hatinya bahwa anak saya tidak boleh menjadi seorang pengemis dan yang miskin. Lalu beberapa puluh tahun kemudian dapat kita lihat di situ ceritanya bahwa yang diramalkan akan menjadi pejabat dan orang kaya ternyata menjadi miskin. Sementara yang diramal menjadi orang yang miskin justru menjadi orang yang kaya dan menjadi seorang pejabat. Karena ibu yang pertama ini berpikir bahwa masa depan itu sudah nyata di depannya. Maka anaknya mau belajar atau tidak belajar ya masa bodoh. Toh yang penting nanti sesuai yang diramalkan masa depannya akan baik. Sementara ibu yang kedua tidak mau menyerah dengan apa yang diramalkan itu. Ia memacu anaknya untuk terus belajar, berjuang dan bekerja keras. Ya tidak boleh pemalas. Dan hasilnya maka anak itu menjadi seorang pejabat dan orang yang kaya. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam tulisan di kitab Amsal ini sesungguhnya mau memberikan sebuah nasihat kepada orang yang malas. Dan kemalasan itu mendatangkan kemiskinan seperti yang disebutkan di ayatnya yang ke-11. Oleh sebab itu nasihat penulis Amsal ini memberikan nasihat kepada orang yang miskin, yang pemalas ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Penulis Amsal menasihati orang yang malas ini belajar dari semut. Semut itu meskipun tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa, tapi ia mempersiapkan masa depan mereka dengan baik. Dengan cara mengumpulkan makanan pada musim panas. Sebab kalau sudah musim dingin datang, tidak mungkin mereka dapat mengumpulkan makanan. Namun mereka tinggal menikmati. Ada kerja keras yang harus dilakukan sebelum
Itu supaya ketika masa yang sulit datang, mereka tetap dapat menikmati dengan baik. Ibu bapak saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, masa depan yang ingin diraih harus dipersiapkan mulai hari ini. Tidak bisa kita berharap dengan seperti tadi hasil ramalan, tetapi bagaimana kita harus bekerja keras, kita harus tetap ulet dan berupaya segala sesuatu yang baik untuk mempersiapkan masa depan kita. Sekali lagi, masa depan bisa kita raih dengan baik ketika kita mempersiapkan dengan baik, kita mempersiapkan dengan matang, dengan segala sesuatu yang perlu kita lakukan. Oleh sebab itu, ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, seperti apa yang dinasihatkan oleh penulis Amsal ini, marilah terus kita bekerja keras, kita giat dan tetap tekun melakukan segala sesuatu untuk mempersiapkan masa depan kita. Yang bekerja teruslah bekerja keras, yang melakukan usaha atau bisnis teruslah melakukan itu dengan kerja keras juga. Yang sedang menempuh pendidikan, ia juga harus belajar dengan baik pada saat ini, sehingga segala sesuatu yang ingin diraih pada masa depan akan dapat diraih dengan baik. Marilah kita mempersiapkan masa depan kita dengan bijak, seperti apa yang disampaikan oleh penulis Amsal. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan setiamu dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa dipelihara oleh-Mu. Berkati seluruh umat-Mu dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga masing-masing. Berkatilah setiap pekerjaan, berkatilah setiap usaha, berkatilah setiap pendidikan yang ditempuh saat ini. Sehingga juga Tuhan, ketika kami mempersiapkan masa depan kami dapat mempersiapkannya dengan baik. Kami tidak menjadi orang yang malas untuk bekerja, orang yang malas untuk berusaha, orang yang malas untuk belajar dengan baik. Sehingga ketika kami ingin meraih masa depan kami dengan baik, biarlah kami mempersiapkannya dengan baik pada saat ini. Bapa di surga, berdoa juga bagi seluruh hamba-hambamu yang melayani, khususnya para pendeta yang berada di pos pelayanan dan kesaksian di seluruh wilayah pelayanan GPIB. Tuhan berkati mereka, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan dan kemampuan untuk terus mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Demikian juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang berada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Tuhan juga memberkati mereka dalam kerja, dalam usaha, bahkan juga dalam pelayanan dan kesaksian mereka. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka terus dapat menyatakan kasih dan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah kami dapat beristirahat tidur malam hari ini dengan penyertaan Tuhan. Dan esok hari kami dapat bangun untuk melanjutkan setiap tugas tanggung jawab yang ada pada kami. Terpujilah Engkau ya Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian Bapak Ibu, apa yang kiranya menjadi renungan kita hari ini dapat terus menuntun kita untuk mempersiapkan masa depan kita dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.